Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, selamat datang di my YouTube channel. Kali ini aku bakalan berbagi pengalaman aku hamil dengan diagnosis miom di dalam rahim. Jadi sebelumnya tuh miom atau mioma merupakan jenis tumor jinak yang memang posisinya berada di rahim. Dan setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Kalau misalnya ada yang terkena miom tuh biasa posisinya berbeda-beda. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di dinding rahim sebelah kiri, ada juga yang menghalangi jalan lahir. Kebetulan miom yang aku punya itu berada di sebelah kanan menempel di dinding rahim. Tapi sebelum aku cerita pengalaman aku selanjutnya, jangan lupa bantu like, komen, dan share juga. Jadi biar aku bisa semangat ngebagiin ke kalian gimana perjalanan step by step aku hamil dengan miom. Pertama kali aku tahu kalau misalnya aku punya miom tuh pas aku USG di usia menuju 4 bulan. Dokternya bilang kalau aku punya miom. Dan saat itu tuh campur aduk gitu kan, sedih, kecewa. Kenapa bisa punya miom padahal keluarga aku tuh nggak ada yang punya riwayat punya miom, kista ataupun tumor. Aku tanya dong sama dokternya, dok kenapa bisa ada miom? Terus dokternya bilang belum ada penjelasan pasti kenapa bisa ada miom, cuman setiap penyakit tuh selalu berasal dari pola makan yang nggak sehat. Itu yang dokternya bilang. Dan aku yain aja karena memang pola makan aku nggak sehat, jarang makan sayur-sayuran tapi suka makan yang pedes. Terus aku tanya lagi sama dokternya, ini gimana, bisa dilanjutin nggak kehamilannya gitu. Terus dia bilang saat ini tuh si miom ini ukurannya masih sangat kecil gitu, nggak perlu khawatir, tapi si miom itu bisa semakin besar dari waktu ke waktu. Terus dokternya bilang gak harus digimana-gimanain gitu, cuma tinggal tunggu waktu aja, kita pantau setiap bulan gimana perkembangannya gitu. Mudah-mudahan si miom ini tuh ukurannya tetap gitu, ukurannya tetap atau mengecil karena kegeser sama si janinnya. Terus aku tanya lagi, dok ada makan yang perlu dipantang gak gitu. Dokternya bilang gak perlu, makan aja sesuka hati gitu, karena anak atau janin kita juga perlu makanan gitu, gak perlu ada pantangan-pantangan, makan aja biasa gitu. Dan aku tuh dikasih penguat, obat penguat janin gitu kan ya. Terus dokternya bilang kalau misalnya nanti ada bercak darah, ada kram perut yang hebat gitu, langsung balik lagi ke sini kita periksa lagi, terus nanti kita cari tahu ke depannya mau gimana gitu. Akhirnya tuh setiap bulan aku cek ke dokter secara rutin, dan ya miomnya makin membesar dari waktu ke waktu. Cuman kata dokternya bayinya juga sehat gitu, nggak perlu ada yang dikhawatirin, santai wae. Santai aja dokternya bilang, nggak perlu ada yang dikhawatirin. Sampai pada usia mau ke 8 bulan aku USG lagi. Terus dokternya bilang miomnya nggak kelihatan, mungkin karena kegeser sama bayinya. Tapi gitu, masih ada tapinya, miomnya udah nggak kelihatan tapi masih ada tapinya. Dia bilang janinnya kecil, tidak seperti seharusnya. Usia kandungan 8 bulan tuh bayi aku tuh baru 1,8 ons. Makin shock lagi, lebih shock lagi gitu, karena 1 bulan lagi aku ngelahirin tapi anak aku masih berat badannya masih kecil banget. Aku nggak tahu apakah selama ini makan tuh berbagi sama si miom gitu, atau gimana sampai anak aku tuh berat badannya kecil. Terus dokternya bilang ibu harus pergi ke rumah sakit, harus dirawat gitu, harus pematangan paru-paru. Kalau dalam 2 minggu si janinnya ukurannya tidak membesar, kita harus keluarkan lebih cepat. Dokternya bilang kayak gitu. Aku sampai nangis gitu karena saat itu aku USG nggak sama suami aku gitu kan, tapi diantar sama ponakan. Aku nangis, bener-bener nangis karena bingung gitu kan, gimana gitu, kasihan bayinya gitu. Terus sampai sekarang aja masih kayak teringat gitu gimana sedihnya pas waktu itu. Tapi orang tua aku, suami aku bilang tenang, tenang aja, nggak perlu ke rumah sakit, kita usahain banyak makan, bener-bener makan banyak yang bergizi, bener-bener bergizi.
Selama sebulan aku makan makanan yang bergizi, tinggi serat, pokoknya makanan yang bener-bener yang selama ini enggak aku makan tuh, aku makan apapun aku makan gitu. Kata orang makan ini biar cepat gendut, aku makan pokoknya bener-bener makan banyak gitu. Dan alhamdulillah aku lahiran di usia 43 minggu lebih, dengan berat badan janin 2,7 kilo. Alhamdulillah. Saat itu juga si Miumnya nggak kelihatan gitu. Buat bunda gitu yang penasaran gimana cara naikin kiloannya dalam 1 bulan bisa naik 1 kilo, nanti aku bakalan bikin videonya. Dan untuk kelanjutan si Miumnya sekarang gimana abis lahiran, nanti juga aku bakalan bikin videonya. Jadi buat bunda, yuk bantu biar akunya semangat bercerita, berbagi pengalaman lagi dengan subscribe, komen, like, dan share. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bunda bisa langsung komen, pasti nanti aku balas. Makasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat ya bunda. Jangan lupa tungguin video aku selanjutnya. Bye bye.